Kenapa kau menguntitku, Margareta? Tukas Shakira dengan tajam. Margareta menatap Shakira tak kalah tajam. Ada aura kebencian yang ketara di sana. Shakira bersumpah jika baru kali ini ia melihat Margareta seperti ini. Margareta yang dia kenal selalu baik dan menggodanya. Ia ramah dan sedikit pemalu, tapi bagaimana bisa sekarang ia berubah menjadi sosok yang Shakira bahkan tidak kenal sama sekali. Margareta, aku bertanya padamu, seru Shakira. Maksudku, apa yang salah denganmu? Shakira mulai frustasi. Ia masih tidak bisa menerima jika yang melakukan teror selama ini adalah temannya sendiri. Jangan berlebihan, dasar kau jalang sialan. Margareta meludahi Shakira. Beruntung Shakira langsung melangkah mundur hingga tidak terkena. Ia menghela nafas panjang. Shakira mencoba untuk tetap sabar. Margareta melakukan ini pasti punya alasan kuat dan ia harus tahu itu sebelum memutuskan apa yang akan ia lakukan pada temannya ini. Dengar Margareta, aku tidak tahu apa yang salah dan sejak kapan kau mulai tidak menyukaiku, tapi demi Tuhan kita bisa membicarakannya ini baik-baik. Kau itu temanku, tidak seharusnya kau membuatku takut. Siapa yang temannya siapa? Margareta mendengus keras. Jangan berhalusinasi, kita tidak pernah berteman. Shakira terperangah, tidak tahu dengan jalan pikiran Margareta. Jika mereka bukan teman, lalu apa namanya? Menghabiskan hampir 1 tahun lamanya makan bersama, makan siang bersama di kantin sekolah, hangout, jalan-jalan, nonton film, dan bergosip di chat grup bersama Amora. Minggu lalu bahkan mereka bertiga masih bertemu untuk makan malam bersama di sebuah restoran Prancis karena Amora meminta kedua sahabatnya untuk menemani masa ngidamnya. Jika memang bukan teman, lalu bagi Margareta dia dan Amora itu apa? Shakira benar-benar tidak tahu apa yang harus ia katakan. Semua ini membuatnya bingung. Margareta memutar bola mata. Tidak usah terlalu membesar-besarkannya, Kira. Tukas Margareta. Karena kau memang tidak selevel denganku. Apa maksudmu? Tegas Shakira. Bodoh. Selain naif, kau juga munafik. Aku putri dari Vero Lawson. Tidak akan mungkin mau mempunyai teman anak dari pembantu keluarga Galtero. Hei, jangan menghina ayahku, desis Shakira dengan marah. Sejak lama ia memang sudah tahu jika Margareta anak dari wakil Perdana Menteri. Pada tahun pertama Shakira kuliah, ia hanya sebatas tahu tentang Margareta, yang gosipnya mempunyai sikap dingin dan acuh. Tapi di tahun kedua, saat ia dan Amora sedang makan siang di kantin sambil bergosip dan sesekali menggoda Flo yang masih berpenampilan culun, Margareta datang menghampiri untuk bergabung. Suasana sedikit canggung saat kedatangan Margareta, tapi seiring berjalannya waktu, mereka malah semakin akrab. Tapi memang benar kan, itu kenyataannya, kau sama sekali tidak pantas untuk Bastian. Dan kau pikir kau pantas untuk Bastian? Shakira mendeli. Tentu saja. 3 tahun Kira, 3 tahun aku jatuh cinta pada Bastian dan hanya sanggup mengaguminya dari jauh. Aku sudah mencoba menarik perhatiannya dari segala cara, tapi dia mengabaikanku. Kau memang pantas diabaikan. Tiba-tiba Bastian menyela. Ia menarik Shakira dalam pelukannya dan kau seharusnya sadar untuk mundur perlahan karena aku sudah menetapkan hatiku pada Shakira. Wajah Margareta seolah telah ditampar keras-keras. Ia menatap Bastian dengan mata sedih. Tapi sudahlah, aku tidak ingin mendengar apapun darimu lagi. Potong Bastian dengan cepat. Sekarang katakan padaku, kenapa kau melakukannya pada Shakira? Melakukan apa? Selain terpukul karena sikap dingin Bastian, Margareta juga setengah marah. Teror tentu saja. Tukas Bastian, juga alasan kau menguntitnya setiap hari. Aku tidak menguntitnya setiap hari ya, omong kosong. Jika kau mengadu pada kekasihmu soal teror candaan itu, kau benar-benar menggelikan. Kini Margareta menatap penuh penghakiman pada Shakira. Shakira hanya diam, tidak tahu lagi harus berkata atau bersikap bagaimana. Mengetahui jika Margareta jatuh cinta pada Bastian saja sudah membuatnya terkejut. Memang banyak sekali perempuan yang menyukai Bastian, tapi mereka tidak bisa berbuat sedemikian rupa sampai meneror Shakira. Mereka lebih memilih menggunjing atau membicarakannya di belakang, yang mana Shakira sama sekali tidak peduli akan hal itu. Tapi Margareta
Perempuan itu bahkan berkali-kali pernah membelikan gaun-gaun cantik saat ia akan pergi kencan dengan Bastian. Kenapa hanya diam saja? Kau sudah menyadari betapa pecundangnya dirimu. Kau pikir kau Cinderella yang akan berakhir dengan menikahi pangeran tampan dan kaya raya? Itu semua hanya dongeng konyol, bodoh. Tutup mulutmu Jalang, umpat Bastian. Ia menarik nafas panjang lalu mengeluarkannya sedikit keras. Bawa dia. Bastian berkata pada Juan dan Hans. Keduanya mengangguk menuruti perintah Bastian. Mereka memasukkan Margareta ke dalam sebuah mobil sedan yang terparkir sedikit jauh di tepi jalan. Tidak apa-apa, Hani. Kita sudah menangkapnya. Bastian memeluk Shakira mencoba menenangkan. Ia tahu jika Shakira masih syok mengetahui fakta-fakta yang terjadi. Bastian juga tahu rasanya dikhianati oleh teman dekatnya sendiri karena ia pun pernah ada di posisi ini. Ia memejamkan mata. Shakira menyandarkan kepalanya di bahu Bastian. Aroma parfum khas yang selalu Bastian gunakan memanjakan indera penciuman Shakira, membuat ia sedikit merasa lebih tenang dan lebih baik. Setelah ini mungkin ia harus membahas Amora dan menceritakan kejadian yang tidak masuk akal ini, memberitahukannya jika sebenarnya Margareta tidak sebaik yang mereka kira. Selama ini mungkin Margareta berada di dekat mereka karena alasan Bastian. Amora adalah kekasih Noah, sepupu dari Bastian, dan tidak ada alasan yang lebih masuk akal kecuali mendekati Amora agar suatu hari nanti Margareta bisa lebih dekat dengan Bastian. Tapi sayangnya sekali usahanya gagal karena Bastian lebih tertarik padanya. Bastian, aku ingin berbicara empat mata dengannya, boleh? Tukas Shakira melepas pelukannya dari Bastian. Menatap mata Bastian untuk mengerti bahwa ia butuh menyelesaikan ini dengan cara yang benar. Kau yakin? Suara Bastian lembut mengelus wajah putih Shakira. Shakira tersenyum mengangguk. Pasti. Oke, kau memang butuh itu. Jawab Bastian. Ia sedikit menundukkan badan untuk mengecup bibir Shakira. Saat itulah sudut mata Shakira menangkap sebuah benda berkilau karena pantulan lampu jalan. Shakira mengernyit aneh dan saat menyadari apa benda itu, Shakira refleks menarik tangan Bastian dengan cepat. Dan karena tidak bisa menjaga keseimbangan, tubuh mereka berdua jatuh. Tepat saat itu suara tembakan menguar di udara. Brak, duar. Bastian terbelalak terkejut. Ia menoleh ke belakang dan mendapati sosok misterius berhoodie hitam lari kabur meninggalkan tempat itu. Sean dan John, dua bodyguard Bastian lain yang sejak tadi mengawasi dari jauh di dalam sebuah mobil, langsung mengejar orang misterius itu menuju kegelapan malam. Juan yang hendak berlari membantu Sean dan John dicegah oleh teriakan Bastian. Juan, ambil mobil sekarang. Shakira terluka, teriak Bastian frustasi. Juan mengangguk dan dengan cepat melesat menuju mobil hitam yang dibawa oleh Sean dan membawanya ke depan Bastian. Sial, Shakira! Bastian berteriak, segera mengangkat tubuh Shakira ke pangkuannya. Bastian menyadari jika kepala bagian belakang Shakira terluka karena terbentur tepi trotoar. Kau berdarah, serunya khawatir setengah mati. Telapak tangan Bastian terasa basah dan berwarna merah dalam hitungan detik. Bastian segera mengangkat tubuh Shakira dengan perlahan, memasukkannya ke dalam mobil dan membaringkannya. Juan pun segera menuju pintu kemudi setelah menutup pintu mobil bagian penumpang, membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Cepat Juan, perintah Bastian dengan tegas. Bastian memangku kepala Shakira. Dia melepas jasnya dengan cepat, menyisakan kemeja putih dan rompi biru dongkernya. Lalu melipat dan meletakkannya di belakang kepala Shakira. Bastian menekan jas itu dengan tangan kiri berharap bisa mengurangi atau menghentikan darah yang terus keluar. Tangan kanan Bastian meraih tangan Shakira dan menggenggamnya dengan erat. Bastian tidak peduli lagi pada kemeja dan rompinya yang sudah penuh dengan noda darah. Tetaplah bersama aku, Kira, bisik Bastian. Nadanya terdengar sedikit bergetar karena takut. Shakira tersenyum tipis. Bibir yang biasanya tampak merah itu sudah sedikit membiru akibat banyaknya darah yang ia keluarkan. Wajah Shakira pucat dan tubuhnya terasa dingin. Jangan tersenyum, ini tidak lucu sama sekali, ucap Bastian di sela giginya.
Kau terlalu berlebihan, Bastian, jawab Shakira lirih. Kepalanya terasa berat dan berdenyut nyeri. Matanya sedikit buram melihat bayangan Bastian, tapi ia tidak mengatakan apapun. Tidak, aku tidak berlebihan. Kepalamu mengeluarkan banyak darah. Tapi aku baik-baik aja, tenang Shakira. Ia tidak ingin membuat Bastian cemas karena keadaannya. Tidak, kau tidak baik-baik aja dan kita akan segera sampai di rumah sakit. Setelah berkata demikian, Bastian berseru kepada Juan agar lebih mempercepat lagi laju mobilnya. Juan menjawab jika ia sedang berusaha. Shakira terkekeh kecil menahan ringisan sakit karena rasa sakit di belakang kepalanya kian menjadi mengejutkan. Aku tidak pingsan. Shakira berkata lirih, jangan mencoba untuk bercanda denganku ketika kondisimu seperti ini, Hani. Bastian bergertakkan giginya, kau membuatku takut. Shakira diam lama. Bastian meremas tangan Shakira sekali lagi. Cepatlah Juan, lajukan mobil sialan ini dengan kecepatan maksimal. Kenapa lama sekali? Bastian mulai frustasi sendiri. Ia takut jika mereka terlambat ke rumah sakit bisa menyebabkan sesuatu yang buruk pada gadisnya. Bukankah banyak kejadian penanganan pasien yang terlambat 1 detik aja bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal? Bastian tidak akan membiarkan itu terjadi pada Shakira. Bastian, bisik Shakira di sela kesadarannya yang sudah menipis. Aku di sini, Kira. Tetaplah bersamaku. Kau pasti akan baik-baik aja. Bastian mengarahkan tangan dingin Shakira ke pipinya, lalu ia mengecup punggung tangan Shakira berhati-hati. Aku pasti akan membunuhnya, orang yang sudah membuatmu seperti ini. Suara Bastian dingin, tidak ada nada belas kasihan di sana, yang ada hanya rasa marah luar biasa. Shakira tersenyum, perlahan kelopak matanya menutup. Shakira tidak sanggup lagi mempertahankan kesadarannya. Lalu semuanya gelap. Bastian bergerak gelisah di depan ruang ICU. Sudah 1 jam berlalu dan dokter yang menangani Shakira belum ada yang keluar. Bastian mengusap rambutnya dengan frustasi. Klik. Pintu ruangan ICU terbuka. Bastian langsung menghampiri dokter yang pertama kali keluar. Tidak peduli jika sang dokter masih memakai baju biru khusus yang dipakai dalam ruangan-ruangan tertentu, terutama pada yang membutuhkan kesterilan. Bagaimana keadaannya? Tanya Bastian khawatir. Dr. Brian tersenyum simpul lalu menepuk bahu Bastian. Kau beruntung, dia tidak terkena gagal otak meskipun sempat pendarahan, tapi semuanya baik-baik saja. Tepat sekali, kau langsung membawanya kemari secepatnya. Dia akan butuh banyak istirahat. Dia juga akan segera dipindahkan ke kamar inap, tambah Dr. Brian. Aku mengerti, angguk Bastian. Terima kasih dokter. Dr. Brian pamit untuk pergi ke ruangannya dan mengganti pakaian. Bastian mempersilahkan dan tidak lama kemudian ponsel Bastian berdering. Bastian menggeser tombol hijau dengan cepat. Ada apa? Kami berhasil menangkapnya, Tuan. Suara Sean dengan jelas. Bastian menghela nafas panjang. Bagus, awasi dia dan wanita yang bernama Margareta itu. Baik, jadi siapa bajingan yang hampir menembakku tadi? Tanya Bastian dengan nada kebencian yang ketara. Karena dia, Shakiranya terluka dan Bastian bersumpah jika ia tidak akan mengampuni dan memaafkan penjahat itu. Sean tampak ragu untuk meneruskan kalimatnya, tetapi karena Bastian terus diam dan menunggu, akhirnya Sean mengucapkan nama itu, yang membuat jantung Bastian serasa ditusuk dengan ribuan pisau. Bastian merasa sakit, tetapi tidak berdarah. Tuan Sergio Aguero. Sekali lagi, Bastian merasa dikhianati. Bersambung.